Apapun harga yang harus kami bayar, asal ujungnya bersama dengan Tuhan, kami rela. Itu tidak terlalu mahal. Terima kasih Tuhan, Kau membangun mimpi kami bersama dengan kami. Thank you for your building our lives. Engkau sungguh-sungguh membangun hidup kami menjadi berkenan dan menjadi diberkati. Thank you Tuhan. We could never be deserving you. Kami tidak akan pernah layak menerimanya. Bapa, I love you. Bapa, kami mengasihimu. Sampaikan sabdamu, berikan kepada kami pengajaran yang terbaik dari hatimu, sebaik mungkin yang hambamu bisa menyesuaikan dengan apa yang sungguhan di hati Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Beri hamba kemampuan. Urapi kami semua Bapa, beri kami haus dan lapar. Dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk. Pertama-tama di setiap ibadah hari ini saya selalu memberi apresiasi. Saya memang dedikasikan kebaktian hari Minggu ini untuk say thank you kepada semua full-timer dan part-timer. Full-timer dan volunteer yang peduli amat pandemi lagi naik atau turun selalu melayani jemaat sebaik-baiknya di setiap ibadah. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan ya. Saya berdoa juga supaya COVID ini cepat berlalu dan mereka yang terpapar juga disembuhkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Judul khotbah saya hari ini sama seperti 2 minggu lalu tentang Ezra dengan tema besarnya mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan ini saya kok yakin ya, mimpi kita apapun asal Alkitabiah, asal tidak melanggar firman, pasti akan diwujudkan. Malah dilampaui sama Tuhan. Di kebaktian sekarang ini kita baca Ezra pasal 10. Semoga bisa habis semua ayatnya. Harga sebuah mimpi. Ezra punya satu mimpi, yaitu membangun bait suci yang diruntuhkan oleh Babilonia. Dan mimpi itu mulai diwujudkan bukan tanpa harga. Sekalipun mimpi itu dari Tuhan, mimpi itu juga mimpi Ezra. Tahukah kita share mimpi bersama dengan Allah? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya semua ditambahkan. Berarti mimpi kita dan mimpi Tuhan merger jadi satu. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan harus yang didahulukan. Coba lihat. Ezra itu punya mimpi membangun bait suci atau melihat pulihnya kota Yerusalem. Dan sungguhan Tuhan genapi. Namun kita lihat ya, semua penggenapan firman itu juga ada peran kita di dalamnya. Harga yang kita bayar gak seberapa kalau ujungnya bersama dengan Tuhan membangun sesuatu. Mari kita baca Ezra pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu. Ini tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran. Ibadah sebelumnya saya cerita bagaimana mereka kawin sama orang yang tidak seiman. Pernikahan yang tidak dikuduskan. Langsung kita baca ayat 1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Ini tangisan pertobatan. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Ini templakan ya. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita. Bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. 3 ayat. Saya jelaskan terlebih dahulu. Ibadah sebelum ini tadi diberi judul selesaikan masalah dosa. Panjang lebar secara detail saya kupas di ibadah sebelumnya. Dosa itu gak seperti yang kita kira, jangan lalu kita lakukan. Ternyata ada cara pandang yang perlu berubah. Singkat cerita, Ezra dan kawan-kawannya sudah berhasil membangun bait suci. Ketika sukses terjadi, bahaya tiba. Jangan kira kalau kita ngalami masalah itu kita dalam bahaya. Masalahnya adalah setelah kita keluar masalah,
kita cenderung lupa. Waktu yang paling rawan adalah ketika doa kita dijawab atau ketika kita mengalami mujizat. Demikian pula ketika kita menerima berkat. Pada waktu itu terjadi, orang Israel kompromi dan mereka mulai dosa kanan kiri. Inilah konteksnya sebelum pasal 10. Dan di pasal 10 ini kita melihat akhir biografi Ezra, tapi belum berakhir hidupnya. Ezra itu masih hidup sekian lama, setelah itu masuk momentum Nehemia. Tahukah Anda, dalam mewujudkan mimpi hidupmu, Anda nggak sendirian. Nanti akan ada estafet seperti setelah Anda, baik itu anak keturunan sendiri, atau anak rohani. Pokoknya, Tuhan selalu meletakkan, menaruh orang sebelum dan sesudah kita. Kita itu nggak pernah sendirian dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang kesepian. Never think that God's plan for your life only includes you. Jangan pernah berpikir bahwa rencana Allah yang begitu besar atas hidupmu hanya ada Anda seorang dalam rencana itu. Setelah Ezra nanti Nehemia. Nah, mari kita sekarang melirik hari-hari terakhir Ezra yang tercatat dalam biografi atau autobiografinya, karena Ezra lah penulis Ezra. Langsung masuk melompat di episode ketika orang Israel sudah dimarahi sama Ezra. Lu orang kok gitu sih? Mulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Sangat mencengangkan apa yang orang-orang Israel hendak perbuat. Susah payah dapat berkat. Berkat datang, mereka murtad. Gimana sih? Itu kayak pesan atau kita itu bangun rumah bagus-bagus, ngutang bank lagi. Setelah rumah jadi, nggak ditinggali. Gimana sih? Seperti itulah perasaannya kalau orang itu mengakhiri dengan daging, sementara dia memulai dengan roh. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa. Ini Ezra mulai mengaku dosa. Orang-orang Israel mulai kumpul ini. Dan mereka semuanya mulai gemetar. Mereka tahu mereka salah, mereka bertobat. Puji Tuhan, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang mengizinkan pertobatan. Bukan kerajaan sempurna. Allahnya sempurna, bukan kita yang sempurna. Pertobatan itu restorasi, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah dan sesama. Asal pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Pertobatan tidak berujung pada penyesalan. Pertobatan berujung pada sesuatu yang lain, nanti saya jelaskan. Kita lihat ayat pertama, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa. Sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Perhatikan kata dengan bersujud di depan rumah Allah. Kata bersujud di situ itu artinya throwing oneself repeatedly at God's feet. Kata bersujud atau berlutut di situ itu bukan berlutut sekali saja atau sekali-kali. Kata bersujud di depan rumah Allah, kali ini dalam pertobatan. Demikian pula, kalau kita mau mewujudkan mimpi kita dengan Tuhan, gak cukup kita berlutut sekali-kali atau kadang-kadang. Tapi harus repeatedly, berulang kali dan terus sekali. Kata bersujud di sini punya konotasi, melemparkan diri sendiri berkali-kali tak bisa dihitung lagi. Saking seringnya tak terhitung pula. Berkali-kali ke kakinya Allah. Itu maksudnya bersujud di sini. Kalau kita mau menggenapi mimpi dan mewujudkan mimpi kita yang besar, apapun itu, dalam perusahaan Anda, pekerjaan, masa depan, keluarga, untuk keturunan Anda, anak-anak sendiri, atau untuk pelayanan dan gereja. Whatever it is, saya ngomong secara global dulu. Kalau kita mau mewujudkan mimpi whatever, gak bisa tidak, Anda harus mengadopsi satu lifestyle baru, gaya hidup baru kalau Anda belum begitu. Mau gak mau, Anda pasti menemukan dirimu berkali-kali melemparkan diri sendiri ke kakinya Yesus. Mimpi itu tidak digenapi di atas kaki kita, tapi di atas lutut kita. Mimpi yang dari Tuhan harus digenapi di kakinya Tuhan. Kali ini karena pertobatan konteksnya aja beda. Kalau pertobatan apalagi, namanya kita itu dalam mengarungi kehidupan kan berkali-kali berbuat salah. Kalau salah ya cepat kejar Tuhan lagi. Lebih tepatnya kalau Roh Kudus mengejarmu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau Roh Kudus mengejarmu, kejar dia kembali. Sekalipun kalau kita gak ada salahnya, konteksnya beda nih.
Kita mewujudkan mimpi itu berkali-kali kita bisa dikecewakan manusia, diterpa badai taufan kehidupan. Pokoknya ya, orang kalau mau jalan dan hidup di dalam visi yang lebih tinggi, orang itu akan berkali-kali menemukan dirinya menangis di kaki. Di kaki siapa? Kaki Tuhan. Itu harus jadi alamat tetap. Kalau itu di dalam GPS kita atau Waze kita, itu menjadi alamat yang di-save atau disimpan. Nomor itu jangan jadi nomor angka, nomor itu kasih nama, tempat mimpiku jadi. Itulah artinya berlutut bersujud di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa Anda dan saya mewujudkan mimpi dan visi kita tanpa doa. Yang menabur dengan mencucurkan air mata sudah di lock in sama Tuhan dalam firman. Mereka sajalah yang menuai dengan sorak-sorai dan pulang bawa berkasnya. Ini bukan air mata buaya pura-pura yang dibuat-buat. Tidak bisa dihindari. When you obey God, waktu kita mau hidup taat pada Tuhan, taat pada firman, apalagi mengikuti visi, my goodness, the world will be against you. Dunia akan melawanmu. Mau gak mau kekuatan kita itu, sumurnya dari situlah kita itu, kerek sumur itu hanya di kaki Yesus. Itu yang disebut di sini. Sementara Ezra berdoa, gak ada orang bisa genapi visi Tuhan tanpa doa. Kehidupan doa itu primer, bukan sekunder bagi seorang visioner. Karena itu orang yang berkata, Tuhan pakailah saya, gak mau doa, gak bisa. Orang yang berkata, Tuhan, aku punya mimpi, aku minta kau urapi. Aku minta mimpiku ini ya Tuhan, sungguh-sungguh kejadian, sungguh-sungguh keluaran. Tanpa doa, gak bisa. Karena bukan dengan gagah perkasa kita akan genapi apa-apa. Tapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada bisa ditemui di kaki Kristus. Roh Kudus itu bisa ditemui hanya di kaki Kristus. Bukan Roh Kudusnya di kaki Kristus, bukan. Kita bisa ketemu Roh Kudus waktu kita di kaki Kristus. Kalau kita di kakinya Baal, menyembah, mencium di situ bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, konteksnya aja beda. Sambil menangis, yang menangis dengan mencucurkan air mata. Dengan bersujud di depan rumah Allah. Berkali-kali melemparkan diri ke kaki Tuhannya. Itulah alamat tetap seorang yang ingin melihat mimpi Tuhan terjadi atas hidupnya. Siap-siap ya. Saya nggak percaya orang yang berkata, aku punya visi dari Tuhan, lalu hidupnya semena-mena, maksudnya tak pernah berdoa, tak ada air mata, tak pernah bersujud di kaki Kristus. Saya berkata, omong kosong belaka, tong kosong nyaring bunyinya. You wanna show me your vision, you show me your tears. Anda mau tunjukkan visimu dari Tuhan, tunjukkan air matamu. Dari situ saya akan menilai imanmu. Bukan berarti air mata buaya, dibuat-buat, tak bisa dihindari. Air mata akan keluar bagi orang yang mau berjalan taat pada firman. Sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berkali-kali Ezra ditemukan melemparkan dirinya ke kaki Tuhan. Makanya Ezra dipakai oleh Allahnya. Makanya firman Tuhan hidup dalam hidupnya. Makanya mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan padanya terwujud satu persatu dan semuanya. Be a man of prayer this year. Jadilah makhluk doa tahun ini. Jangan pergi ke Getsemani, sekarang susah visanya masuk Israel. Biarkan Getsemani datang kepadamu tanpa visa, hanya lewat kehausan imanmu. Pray for your children if you want to see them sanctified. Doakan untuk anak dan keturunan Anda jikalau Anda ingin melihat anak keturunanmu tidak ditolak Tuhan tapi dipilihnya. Pray for your business. Doa untuk bisnis Anda kalau Anda ingin melihat bisnis Anda menjadi bendahara kerajaan sorga. Bukan menargetkan 12 bakulnya,
tapi mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Pray for your CG, doa untuk CG Anda. Kalau Anda mau melihat semua murid-muridmu itu jadi guru-guru. Kalau Anda mau melihat jenderal-jenderal iman bermunculan. Bukan hansip-hansip kerajaan sorga. Atau kopral-kopral belaka. Pray for whatever you want to see anointed. Doa untuk apapun juga yang Anda ingin lihat. Itu diurapi olehnya. Tuhan mengurapi dengan minyak. Tapi Tuhan tidak akan mengurapi dengan minyak apa yang Anda tidak urapi dengan air mata. Tuhan akan bawa tinggi apa yang tidak ditemukan di bawah kaki. Elia itu dibalas dengan api. Persembahannya, tapi jangan lupa, Elia curahkan air ke atasnya terlebih dahulu, lambang air mata. Api dari Tuhan, air dari mata kita. Kalau Anda mau melihat keluarga Anda mengalami breakthrough, rajin-rajinlah throw yourself at Jesus' feet. Rajin-rajinlah lemparkan dirimu ke kaki Tuhan. Berarti Ezra itu kalau dia berlutut, nggak berlutut biasa dia. Orang berlutut kan bisa berlutut seperti gaya, gaya putri berlutut gitu ya. Berlututnya enggak, dia berlututnya itu melemparkan diri. Kayak Yesus di Getsemani. Saking beratnya bebannya dia lemparkan. He trusted himself. Itulah bahasa Inggrisnya. He trusted. Bukan trust, percaya. Trust. Trusted. Dia melemparkan dirinya sampai lonjor gitu. Terkadang kali. Proskuneo. Berlutut bersujud. Dia lemparkan. Mungkin dia gak tahan waktu masuk ke ruang doa. Baru ditutup pintunya dia langsung langsung lonjor, tersungkur dan berkata, Lord, bless your people. Saya nggak bisa buka ini karena tidak diperbolehkan saya menunjukkan ruang maha suci saya. Karena kalau saya lakukan itu berarti kalau saya berdoa dengan tangan kanan, tangan kiri saya tahu bukan. Tapi sebagai pengajar umat saya kasih bocoran. Karena saya perlu menjadi teladan. Berkali-kali trust, you trust me or not. Saya menemukan diri saya sendiri trusting myself for you in His presence. Berkali-kali saya akan menemukan diri saya sendiri dalam ruang privat saya sendirian. Saya tersungkur di kaki Tuhan untuk jemaat. Saya tidak ngomong ini untuk di-upload. Saya tidak ngomong untuk dikagumi, apalagi diterima kasih. Enggak perlu. Semua karena anugerahnya. Tapi kenapa gereja ini bertumbuh? Not because of me. Because of God's grace, you see. Karena kasih karunia. Tapi it's God's grace also. Kasih karunia Tuhan juga yang membuat gembala sidangnya tersungkur. Dan memohonkan kebangunan rohani dan pertumbuhan ilahi dalam kehidupan jemaatnya. It is God's grace for your children when you pray for them. Itu kasih karunia Allah atas anak-anak Anda. Atas company yang Anda pimpin, atas orang-orang sekeliling Anda, teman-teman, rekan-rekan yang sudah percaya atau belum, atas saudara seiman yang Anda pengaruhi. Itu adalah kasih karunia Allah kalau ada seorang di antara kita yang tersungkur di hadapan Tuhan, melemparkan dirinya ke kaki Yesus. Bukan sekali, bukan sekali-kali, berkali-kali sampai tak terhitung lagi. Itulah rahasia kebangunan rohani. Itulah rahasia berkat mujizat. Jangan cerita sama keluarga saat teduh, berapa kali saya tersungkur karena mereka. Anda kira dari mana semua hikmat marifat itu kalau bukan dari belas kasihan? Apa karena saya hebat? Apa karena saya maha tahu di situ orang sakit apa segalanya? No. God reveals. Tuhan mewahyukan ketika Anda menyerahkan hatimu. God only reveals, dalam bahasa Inggrisnya gini, God only reveals when you strip your heart bare for your burden. Tuhan hanya mewahyukan apa yang Anda sendiri lepaskan. Sebanyak yang Anda lepaskan itu Tuhan wahyukan. Karena keselamatan itu cuma-cuma.
Tapi pengurapan tidak cuma-cuma.